Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita akan berbicara Liverpool yang akan menghadapi Benfica di Anfield pada besok waktu setempat, atau Rabu waktu setempat, Kamis waktu Indonesia bagian Barat. Liverpool saya harus angkat lebih dulu ya, karena ini adalah calon lawan bagi The Rotten Bayern Munchen atau The Yellow Submarine, yaitu Villarreal yang akan bertarung pada Selasa malam waktu setempat ya. Selasa malam, kemudian itu di Rabu dini hari ya, waktu Indonesia bagian barat. Villarreal sudah menang 1-0 dalam pertandingan pertama di Madrigal dan menuntut bagi Munchen untuk menang 2-0 jika ingin langsung lolos ke semifinal. Nah, jika Munchen lolos, maka lawannya adalah The Reds Liverpool. Tetapi bagi Villarreal cukup bermain imbang melawan Munchen di Allianz Arena, maka Villarreal akan menendang Munchen keluar dari persaingan di UCL musim ini dan tim asuhan Unai Emery melaju ke semifinal untuk menantang pasukan Jurgen Klopp. Ya, saya sudah lebih dulu seakan-akan sudah memang yakin Liverpool ini lolos, tapi ya saya pikir ya ada benarnya juga. Ya, kenapa Liverpool udah pasti lolos walaupun memang masih akan melakoni laga kedua di Anfield. Ini akan sulit, misi berat sekali bagi pasukan Nelson Verissimo, arsitek atau pelatih dari Benfica, untuk bisa membalikan keadaan ketika mereka kalah 1-3 di Dalus, kemudian mereka datang ke Anfield dan bisa menang dengan 3-0. Saya pikir ini tidak akan mungkin, mengharapkan datangnya sebuah keajaiban ya, menghadapi Liverpool yang dalam leg pertama saja di Dalus tuh unggul secara mutlak. Dari semua aspek, dari semua statistik itu tidak menggambarkan bahwa Benfica ini pantas untuk bisa mengalahkan Liverpool, walaupun banyak yang mengatakan ini bisa saja Bung, karena sepak bola nggak ada. Menurut saya mereka di kandang aja didukung dengan puluhan ribu penonton, itu mereka takluk dengan statistik yang jauh sekali. Level Benfica itu ada di bawah Liverpool ya. Jadi bisa kelihatan dalam pertandingan pertama aja Liverpool bisa melepaskan 17 tembakan. 8 diantaranya on target. Selisihnya itu 2 kali lipat, lebih bahkan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Benfica. 9 tembakan dan 3 on target. Dari ini kan udah jauh. Bagaimana kalau kita bicara dengan statistik mereka di ball position, penguasaan bola. Ya. Ini Virgil van Dijk dan kawan-kawan unggul jauh. 66% penguasaan bola ya. Dengan 34% ada di Benfica. Sebagai tuan rumah dengan hanya 34% ini sangat kecil dibandingkan dengan tamu yang 66%. Jadi memang permainannya jauh. Kalau kita mengukur dari operan dari kaki ke kaki atau passing yang dilepaskan semua pemain Liverpool yang dilepas oleh Jurgen Klopp di starting 11 pertama ya, sampai bahkan berakhir pertandingan, itu jauh. Liverpool itu bisa melepaskan operan mereka dari kaki ke kaki itu sampai 733 kali. Nah, bagaimana dengan Benfica itu? Di kandang itu mereka hanya 384 kali mereka mengoper bola. Jadi memang timpang sekali. Jauh ya. Sudah disupport penuh oleh pendukung fanatiknya, tapi mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, akurasi operan juga ya jauh. Liverpool sampai 87%, mereka cuma 75%. Nah, dari sini apakah ini mereka bisa layak untuk bisa bersaing dengan Liverpool di Anfield? Saya pikir enggak. Ya, Liverpool bermain juga dengan pemain-pemain yang Minamino misalnya yang akan tampil, atau Firmino yang akan dimainkan lebih dulu. Ini akan sulit. Curtis Jones yang akan bermain ya. Sulit juga bagi Benfica untuk bisa menang dengan 3-0. Namun tetap buat saya ini harus hati-hati, tidak boleh menganggap enteng ya, walaupun Liverpool tuh di atas angin sekarang. Mereka artinya kalau bermain lebih enjoy, saya kira ya, lebih enak pertandingan ini. Imbang aja udah bagus buat Liverpool ya. Namun kalau lebih serius lagi, Liverpool pasti menang ya. Liverpool menang, tidak ada kesempatan bagi Benfica untuk bisa menang ya. Untuk jangankan dengan 3-0, untuk menang 1-0, 2-1 ini berat. Kalau Liverpool serius, Liverpool mau, habis Benfica bermain di Anfield ya. Apalagi kalau Klopp memainkan starting 11 sama seperti di Dalus. Ini bagus sekali. Alisson di bawah Mister, Trent di kanan, Robo di kiri.
Kemudian Van Dijk dan Konate bermain di center back karena kita tahu Konate mencetak gol pertama ya ketika bermain di Dalus. Jadi bisa saja Konate dimainkan. Walaupun Matip juga masih bisa dimainkan, tapi kan Matip dalam kelelahan setelah bermain 2-2 di Etihad menghadapi City. Ya, pasti akan diistirahatkan Konate yang akan bermain bersama dengan VVD. Di tengah bisa aja kembali dimainkan ya. Keita akan dimainkan di sana, Fabinho dan Thiago mengistirahatkan Hendo yang mungkin akan bisa main di babak kedua. Ini yang saya lihat kalau kita mengambil pertandingan pertama ya. Di depan itu masih Luis Diaz bisa dimainkan, Mane dan Salah. Walaupun sebenarnya Jota ini lagi on fire. Bisa aja Jota dimainkan. Makanya saya bilang siapapun yang dimainkan, ini pemain-pemain Liverpool apalagi di lini serang itu sangat kuat, sangat tajam. Dan bagi Benfica selalu mengalami kesulitan kalau mereka menghadapi dengan tim yang punya daya serang yang kuat. Itu yang mereka alami ketika hancur lebur, dihajar dengan 9 gol oleh Bayern Munchen di fase grup. Ya, bahkan mereka sulit untuk bisa melawan, ya, memberikan perlawanan berarti melawan Munchen. Ya, masih bagus mereka kalah 3-1 melawan Liverpool. Nah sekarang di Anfield, saya rasa Liverpool akan menang. Ya, akan menang dengan mudah. Kalau Liverpool mau, ya, untuk melakukan itu dengan starting 11 yang dimainkan oleh Klopp di Dalus, mereka bisa menghajar habis Benfica. Kenapa? Karena kalau Benfica sekarang ketinggalan dengan 1-3, kemudian Nelson Verissimo menyuruh Darwin Núñez, ya, ini pemain yang membuat gol balasan ke gawang Alisson, itu keluar bermain terbuka. Ini selesai mereka. Ya, mereka tetap harus bermain, saya pikir, dengan menunggu, bermain lebih dalam untuk counter attack. Itu aja yang dimainkan, harus dimainkan oleh Benfica. Kalau mereka coba karena untuk mengejar ketinggalan gol, untuk bisa mencetak 2 gol, 3 gol, kemudian mengajak Liverpool jual beli serangan, maka selesai sudah. Selamat malam bagi Benfica dan mereka akan hancur lebur. Ya. Bagaimana mereka bisa menahan Mane, Luis Diaz misalnya dan Salah di depan, dibantu dengan Fab atau Fabinho dan Thiago yang bisa mengatur ritme permainan bagi Liverpool. Belum lagi punya gelandang yang sangat kuat ya, seperti Naby Keita. Jadi memang secara head to head antar pemain aja udah kalah kelas. Ya. Dan bagi Verissimo, dia tidak akan mengubah juga. Kalau dia mengubah dengan merubah gaya permainan atau dengan starting 11 dia juga sama. Akan selesai juga. Dia akan membawa starting 11 terbaik dia seperti melawan Liverpool di leg pertama. Ya. Mereka akan bermain dengan penjaga gawang Odysseas ya. Dari Yunani, penjaga gawang Yunani ini. Kemudian di belakang itu masih tetap sama. Ya. Mereka akan bermain dengan mengandalkan Otamendi dan Vertonghen. Ya, Gilberto di kanan, Grimaldi di kiri. Itu yang akan dimainkan oleh Verissimo. 4 pemain belakang mereka. Kemudian mereka akan bermain dengan pola 4-2-3-1 melawan Liverpool. Katakan ini dengan Weigl dan Tarap yang akan bermain sebagai double pivot untuk menjaga kedalaman permainan. Nah, 3 gelandang serang mereka, ada Ramos di sana, ada Rafa Silva, ada Everton. 3 ini akan mendukung Darwin Núñez. Ini sama. Ya, kalau mereka bermain dengan starting 11 yang sama, tetap sulit juga untuk bisa mengimbangi Liverpool. Liverpool akan enjoy. Justru Liverpool akan menunggu duel antara Bayern Munchen menghadapi Villarreal di Allianz. Ya, mereka pasti akan menonton pertandingan ini, melihat. Ya. Kalau Bayern ini enak nih, pertemuan yang oke ya, sepadan, kita akan melihat hasil yang bagus karena Bayern ini tim favorit saya. Ya, tapi bukan tidak mungkin juga Bayern tersisi. Ya, karena Villarreal bagus. Ini untuk pertama kali Bayern tidak bisa mencetak gol saat tandang. Ini rekor Bayern luar biasa ya. Dalam 3 tahun terakhir mereka selalu bisa mencetak gol. 30 pertandingan terakhir mereka tuh selalu bisa membuat gol. Tapi di Villarreal mereka dikunci habis dengan penerapan strategi yang jitu. Masterclass oleh Unai Emery. Luar biasa. Pertahanan yang juga dibangun oleh Pau Torres di belakang, Raul Albiol ini sangat oke, sangat bagus sekali mereka bermain. Ya, ini Lo Celso ya bermain di sana, ada Moreno di depan, ya. Arnold dan Juma juga bermain sangat oke. Jadi pemain-pemain dengan daya bertahan yang bagus dan daya ledak yang bagus ketika counter attack. Ini yang menyulitkan bagi Bayern Munchen karena mereka kalau bertahan dengan sangat kuat sekali. Ini membuat Lewandowski, Müller frustrasi, Koeman frustrasi, ya. Mau Sané itu semua sulit untuk bisa masuk lebih jauh. Nah, kalau bermain seperti pasti Munchen akan keluar. Bermain di Allianz, mereka sulit ditaklukkan. Ya.
Kalau Villarreal bermain dengan gaya seperti sama, bertahan terus, mereka berbahaya. Sulit. Ini akan sama seperti kejadian Salzburg ketika Munchen dipaksa hampir kalah melawan Salzburg sebelum Kingsley Coman membuat gol di menit terakhir untuk menyamakan kedudukan, ya. Dan Salzburg itu datang ke Munchen dihabisi dengan 7-1. Mereka tidak berdaya dan sulit bagi siapapun kalau datang ke Munchen, kecuali Liverpool, tim terakhir yang mengalahkan mereka di Allianz ya, dengan 3-1, satu-satunya. Selebihnya itu sulit untuk mengalahkan Bayern Munchen. Nah, kita akan lihat bagaimana taktik dari Emery ini. Ya, bagi Liverpool tentunya menunggu kalau Villarreal yang lolos, ya si kapal selam ini enak buat Liverpool. Satu kaki saya pikir mereka sudah ke final. Kalau Villarreal yang bisa lolos ya, bukan menganggap enteng Villarreal, tapi Liverpool akan makan menghadapi Villarreal. Itu kelas Liverpool ada lebih di atas dari Villarreal. Yang mungkin ditakutkan bagi Liverpool kalau Bayern Munchen. Ya, bukan takutkan apa? Pertandingan akan seru, ya. Memungkinkan Munchen akan menang karena ini 50-50. Kalau dengan Villarreal itu langsung sebelum main sudah 60-40 saya unggulkan buat Liverpool. Tapi kalau dengan Munchen ini 50-50. Dan pasti Klopp tahu sebagai orang Jerman, dia tahu sendiri kelas Munchen bagaimana. Karena Munchen ini yang mengalahkan Klopp dengan Borussia Dortmund di final Liga Champions yang berlangsung di Wembley ya di 2013 saat itu, dan Ilkay Gundogan yang sekarang di Manchester City ikut merasakan itu bermain, dan Gundogan bisa mencetak gol lewat penalti sebelum digagalkan oleh Arjen Robben dan kawan-kawan. Mereka kalah, dan Klopp pasti akan berhitung benar. Kalau Bayern Munchen pasti Klopp akan mengkalkulasi dengan baik dibanding dengan lawan mereka Villarreal. Mereka agak lebih enak kalau Villarreal yang mampu menendang itu, yang menyingkirkan Bayern Munchen. Kita akan tunggu nantinya. Karena kalau bicara Liverpool, sekali lagi saya rasa Liverpool sudah bukan satu kaki lagi, mereka sudah lolos. 99% sudah lolos ke babak semifinal. Tinggal menunggu siapa? Munchen kah? Atau Villarreal? Sampai di sini pembahasan saya dengan Liverpool, dan juga dengan kondisi yang terakhir antara Bayern Munchen akan menghadapi Villarreal, di mana saya rasa bagi pelatih Julian Nagelsmann akan menyuruh tim asuhannya untuk bermain habis-habisan di Allianz, karena ini Allianz ya sulit untuk bisa mengalahkan mereka di kandang mereka. Namun harus juga dibuktikan di lapangan ya. Hasil akhir yang menentukan ya. Boleh di atas kertas Munchen, tetapi Villarreal bisa melakukan segalanya karena Villarreal cukup bermain imbang untuk lolos. Oke, ciao.